Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada channel informasi keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Episode sekarang kita akan berbicara tentang Fire Risk Assessment. Bila kita bicara tentang Fire Risk Assessment, maka kita akan memulai dari Risk Assessment. Jadi apa sih risk assessment itu sendiri? Sobat safety, ada semacam contoh ya. Apabila kita ingin memanjat sebuah dinding tinggi ya, tentu kita hanya ada dua pilihan. Kita selamat setelah memanjat atau kita tidak selamat. Nah, itu yang perlu dalam cerita ini yang kita analogikan. Untuk itu kalau kita memilih bahwa kita harus selamat setelah memanjat dinding tersebut, maka ada faktor-faktor yang harus kita lihat. Kita identifikasi apa aja kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila kita memanjat dinding tersebut. Jadi, sobat safety, apabila kita memanjat dinding tanpa melihat resiko-resiko yang akan terjadi, maka kemungkinan besar kita akan jatuh dari dinding tersebut. Nah, apabila jatuh, tidak mungkin kita bisa minta tolong ke teman kita apabila kalau kaki kita sudah patah. Sehingga kita harus benar-benar melihat resiko tersebut sebelum kita memanjat dinding. Ya. Nah, itu bila sesuatu yang akan kita lakukan di depan itu mengandung risiko. Tapi ada lagi, misalkan contoh udara bebas, ya udara. Udara itu apabila kita gunakan, kita kompres, udara itu yang tadi tidak apa-apa, bila kita kompres dan kita salah menggunakan udara tersebut, maka itu akan berbahaya bagi orang lain. Jadi ada dua yang perlu dipertimbangkan dari risk assessment ini. Jadi ada yang kita nilai pada saat kita ingin melewati sesuatu, ada yang kita sendiri bisa membuat dan kalau disalahgunakan maka itu akan berisiko buat orang lain. Sehingga kita bisa membuat semacam definisi awal ya, prinsip risk assessment itu jadi apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita lihat dari analogi tadi, dasar risk assessment itu dalam dunia keselamatan yaitu kemampuan alami kita ya untuk membuat penilaian-penilaian yang baik dan perilaku baik dalam cara yang praktis dan masuk akal. Jadi itu prinsip yang bisa kita pakai dalam bicara nanti tentang risk assessment, menilai resiko. Apabila kita kaitkan dengan episode kita yang bicara tentang keselamatan kebakaran gedung di rumah sakit, maka risk assessment-nya menjadi, kita tambahkan fire risk assessment. Itu yang kita akan bahas selanjutnya. Fire risk assessment ini yang perlu diperhatikan, pasti kita akan pertama kali melakukan risk assessment itu sendiri. Terus langkah kedua kita akan melihat dynamic risk assessment, jadi risiko yang dinamis. Nah, itu disatukan maka menjadi nanti fire risk assessment yang kita akan buat ya dalam melakukan assessment terhadap keselamatan kebakaran gedung. Ya. Untuk itu tidak ada pilihan lain, kita mau tidak mau kita harus bicara tentang apa itu fire risk assessment. Kemudian untuk apa sih fire risk assessment itu sendiri? Sehingga tujuannya ada kita melakukan fire assessment itu seperti apa. Kita mulai dengan apa sih fire risk assessment itu sendiri ya, secara definisi ya. Sobat safety, fire assessment itu adalah rancangan untuk meminimalisasi kejadian kebakaran dengan mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kebakaran dalam suatu bangunan. Dalam hal ini nanti kita fokusnya di rumah sakit ya, sobat safety. Jadi itu yang
definisinya yang bisa kita bagi bersama ya. Di sini kita lihat bahwa awalnya memang dalam risk assessment ini tujuannya adalah meminimalisasi kejadian kebakaran ya. Kalau bisa meminimalisasi kejadian kebakaran di rumah sakit kita, otomatis dengan cara pertama tadi mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kebakaran di dalam gedung rumah sakit kita. Ya, garis bawahi bahwa di sini akan kita melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko kebakaran di rumah sakit. Kemudian kita akan berbagi tentang apa saja sih yang harus kita risk assessment ya terhadap fire risk assessment di gedung rumah sakit kita. Tentu yang menjadi pertimbangan yang perlu Sobat Safety perhatikan, yang pertama itu bagaimana penggunaan bangunan yang mempengaruhi risiko kebakaran kita di rumah sakit kita. Jadi bagaimana penggunaan bangunannya. Kemudian berapa orang banyak di dalam ya di gedung-gedung rumah sakit kita itu. Kemudian bagaimana mereka akan keluar bila terjadi kebakaran. Kemudian langkah-langkah apa yang harus diambil untuk meminimalisasi bahaya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau bicara tentang fire risk assessment, jadi tidak hanya struktur yang akan kita nilai, jadi isi bangunan, tata letak, dan penggunaan bangunan itu menjadi bagian dari fire risk assessment yang harus kita nilai. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ini yang sering di lapangan, diimplementasi di rumah sakit kita. Siapa sih yang bertanggung jawab? Kalau kita kembali pada episode awal, bahwa bicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja, maka pada prinsipnya semua bertanggung jawab tentang fire risk assessment ini. Tapi ada orang yang ditunjuk biasa oleh rumah sakit kita yang bertanggung jawab membuat fire risk assessment ini ya. Jadi yang paling perlu diperhatikan, bila Sobat Safety dipercaya melakukan fire risk assessment, maka tanggung jawab kita itu kita nanti di lapangan akan bertemu orang lain lagi yang bertanggung jawab di bidang yang lain, bidang teknik, bidang administrasi, bidang SDM. Nah, jadi orang yang bertanggung jawab di bidang-bidang lain itu harus kita ajak kerjasama. Jadi kita bertanggung jawab di bidang assessment ini, kita akan bekerja sama dengan orang yang bertanggung jawab di bidang-bidang yang lain. Itu yang harus kita lakukan yang pertama, sehingga kita bisa kerjanya komprehensif ya, keseluruhan menilainya. Kemudian apa sih yang dilakukan sebagai orang yang bertanggung jawab tentang fire risk assessment ini? Sobat Safety, pertama penilaian risiko tempat ya, dan meninjau secara teratur. Itu yang perlu teman-teman Sobat Safety perhatikan ya. Jadi penilaian risiko tempatnya ya, dan meninjaunya secara teratur bila kita ingin menilai suatu fire assessment di suatu gedung di rumah sakit kita. Kemudian memberitahu staf atau perwakilan tentang risiko yang kita identifikasi. Yang ketiga, kita akan bicara menempatkan dan memelihara langkah-langkah apa keselamatan kebakaran yang sesuai di gedung yang kita nilai tersebut. Setelah itu, baru kita akan membuat perencanaan darurat di gedung tersebut. Nah, setelah itu semua bisa kita buat, barulah kita akan memberikan informasi ke seluruh staf di gedung tersebut mengenai apa? Instruksi tentang keselamatan kebakaran di gedung tersebut dan pelatihan yang paling penting tentang keselamatan kebakaran di gedung yang kita tadi nilai fire risk assessment-nya. Baiklah, Sobat Safety, episode fire safety risk assessment ini kita akan bagi beberapa bagian. Untuk awal kita cukupkan pada
sampai di sini, kita lanjut untuk episode berikut tentang masih meneruskan bagian dari Fire Risk Assessment. Nanti episode selanjutnya kita akan bicara tentang sebagai orang yang bertanggung jawab tentang Fire Assessment, apa sih penilaian yang harus kita lakukan, apa aja yang harus kita nilai. Dan ini akan terus bersambung, baru nanti kita akan bicara lagi tentang Fire Safety Risk Assessment. Demikian, sampai jumpa lagi. Tidak lupa, berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, dan sehat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.